Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nuraini dengan NIM 203190103 kelas PGMIJ. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di dalam video ini saya akan membahas materi tentang dinasti Umayyah. Yang pertama, sebab munculnya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafa Ar-Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah dinisbahkan oleh Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Silsilah keturunan Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manafnya. Jika keturunan Nabi dipanggil dengan keluarga Hashim atau Bani Hashim, maka keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah atau Bani Umayyah. Oleh karena itu, Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun atau tokoh utama dinasti Bani Umayyah. Selanjutnya, nama-nama yang menjadi pemimpin dinasti Umayyah. Secara garis besar, penguasa-penguasa pada masa dinasti Umayyah berasal dari keturunan Abu Sufyan dan Marwan bin Al-Hakam. Para pemimpin pemerintahan Umayyah berjumlah 14 orang, yaitu yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan 41 sampai 60 Hijriah atau 679 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 679 Masehi. Yang kedua Yazid bin Muawiyah 60 sampai 64 Hijriah atau 679 sampai 683 Masehi. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid 64 Hijriah atau 683 Masehi. Yang keempat Marwan bin Hakam 64 sampai 65 Hijriah 683 sampai 684 Masehi. Yang kelima Abdul Malik bin Marwan 65 sampai 86 Hijriah atau 684 sampai 705 Masehi. Yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 714 Masehi. Yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik 96 sampai 99 Hijriah atau 714 sampai 717 Masehi. Yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 719 Masehi. Yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik 101 sampai 105 Hijriah atau 719 sampai 723 Masehi. Yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik 105 sampai 125 Hijriah atau 723 sampai 742 Masehi. Yang ke-11 Al-Walid bin Yazid 125 sampai 126 Hijriah atau 742 sampai 743 Masehi. Yang ke-12 Yazid bin Walid bin Abdul Malik 126 Hijriah atau 743 Masehi. Yang ke-13 Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik 126 sampai 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Yang terakhir yang ke-14 Marwan bin Muhammad 127 sampai 132 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Selanjutnya, sistem yang berkembang dalam pemerintahan dinasti Umayyah. Yang pertama, sistem pemerintahan. Selama pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, khalifah dipilih oleh para pemuka dan tokoh di Madinah. Kemudian dilanjutkan dengan baiat sumpah setia oleh seluruh pemuka Arab. Tradisi ini diubah oleh pemerintah dinasti Umayyah. Sejak Muawiyah mengambil alih kekuasaan dari Ali, Khalifah Umayyah mengestafetkan kekuasaannya dengan cara menunjuk penggantinya, dan para pemuka agama diperintahkan menyatakan sumpah setia di hadapan khalifah.
Yang kedua, ekspansi atau perluasan Islam. Kepemimpinan pada masa Muawiyah, peta Islam melebar ke timur sampai Kabul, Kandahar, Ghazni, Balakh, bahkan sampai kota Bukhara. Selain itu, kota Samarkand dan Tirmiz menjadi wilayah kekuasaannya, bahkan sampai ke tepi sungai Sindhu atau Indus. Yang ketiga, perkembangan politik. Budaya Arab sebagaimana dikutip Fadil Munawar Mansur dalam bidang pemerintahan pada masa dinasti Umayyah mengalami perubahan dan kemajuan. Perubahan yang signifikan dan memiliki pengaruh besar di kemudian hari adalah diubahnya sistem demokrasi atau syura, musyawarah untuk memiliki khalifah, dengan sistem monarki, pembentukan dewan-dewan, penempatan pajak dan kharaj, sistem pemerintahan provinsial, dan kemajuan di bidang militer. Pada masa dinasti ini juga dibentuk 5 dewan di bidang pemerintahan, yaitu Dewan Militer, Diwanul Jun, Dewan Keuangan, Diwanul Kharaj, Dewan Surat Menyurat, Diwanul Rasyail, Dewan Pencapan, Diwanul Khatam, dan Dewan Pos, Diwanul Barij. Yang keempat, perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam hal lapangan sosial budaya, Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antara bangsa-bangsa Muslim Arab dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki tradisi yang luhur seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Hubungan itu lalu melahirkan kreativitas baru yang menakjubkan di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Di lapangan seni, terutama seni bangun arsitektur, Bani Umayyah mencatat suatu pencapaian yang adiluhung seperti Dome of the Rock, Qubah al-Shaqra di Yerusalem pada masa Khalifah Abdul al-Malik. Di samping itu, ia membangun banyak masjid dan istana serta bangunan-bangunan yang indah. Perhatian terhadap seni sastra juga meningkat di zaman ini, terbukti dengan lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Al-Ahtal, Farad Zurair, dan lain-lain. Yang kelima, perkembangan ilmu corak dan pendidikan. Bani Umayyah memberikan andil yang cukup signifikan bagi pengembangan budaya Arab pada masa-masa sesudahnya, terutama dalam pendidikan dan pengembangan ilmu agama Islam, sastra, dan filsafat. Yang kelima, perkembangan ilmu dan corak pendidikan. Bani Umayyah memberikan andil yang cukup signifikan bagi pengembangan budaya Arab pada masa-masa sesudahnya, terutama dalam pendidikan dan pengembangan ilmu agama Islam, sastra, dan filsafat. Pada masa dinasti ini mulai dikembangkan cabang-cabang ilmu baru yang sebelumnya tidak diajarkan dalam sistem pendidikan Arab. Diajarkanlah cabang-cabang ilmu baru seperti tata bahasa, sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, kota Mekah dan Madinah menjadi tempat berkembangnya musik, lagu, dan puisi. Sementara di Irak, Basrah, dan Kufah berkembang menjadi pusat aktivitas intelektual di dunia Islam. Sedangkan di Marbot, kota satelit di Damaskus, berkumpul para pujangga, filsuf, ulama, dan cendekiawan. Beberapa ilmu yang berkembang pesat seperti pengembangan bahasa Arab. Pada dinasti Umayyah, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi dalam tata usaha negara dan pemerintahan, sehingga pembukuan dan surat-surat penyurat menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, ilmu qiraat, ilmu seni membaca Al-Quran yang merupakan syariat tertua yang mulai dikembangkan pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Pada dinasti ini lahir para ahli qiraat ternama seperti Abdullah bin Husair. Yang ketiga, ilmu tafsir. Salah satu bukti perkembangan ilmu tafsir masa itu adalah dibukukannya ilmu tafsir oleh Mujahid. Yang keempat, ilmu hadis. Yang kelima, ilmu fikih. Yang keenam, ilmu nahwu. Yang ketujuh, ilmu geografi dan tarikh. Yang kedelapan, usaha penterjemahan. Pada masa ini dimulai usaha penterjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Yang terakhir, faktor kemunduran dinasti Umayyah. Faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah. Yang pertama, munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, seperti kelompok Khawarij dan sebagainya. Yang kedua, tidak ada ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Yang ketiga, ketidakmampuan dari para penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan.
Yang keempat, terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Busir, daerah Bani Suwaif sebagai akhir dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Yang kelima, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah dalam kekhalifahan. Yang keenam, faktor ekonomi antara lain. Yang pertama, kesalahan dalam tata kelola Baitul Mal. Yang kedua, korupsi dan gaya hidup. Yang ketiga, sikap diskriminatif terhadap mawali dan non-muslim. Sekian penjelasan materi video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.